Assalamualaikum anak-anak ustazah. Bagaimana kabarnya semua? Semoga Ananda sehat dan terus semangat untuk belajar. Hari ini kita belajar tema 3 subtema 2, yaitu tentang wujud benda. Kita akan mengenal wujud benda dan sifat-sifat benda. Baiklah anak-anak, kita akan langsung ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang wujud benda. Wujud benda ada 3. Setiap benda memiliki wujud, yaitu ada benda padat, benda cair, benda gas. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Anak-anak, menempati ruang artinya benda dapat ditempatkan dalam suatu ruang atau wadah tertentu. Sedangkan massa, banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Anak-anak, berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda bisa berubah-ubah tergantung gravitasi di tempat tersebut. Contohnya, massa tubuhmu di bumi ataupun di bulan sama, namun beratmu di bumi dengan di bulan bisa berbeda. Kita belajar sifat benda padat. Sifat benda padat bentuknya tetap, dapat digenggam, memiliki volume yang tetap. Kemudian sifat dari benda cair, bentuknya berubah sesuai wadahnya, volumenya tetap, tidak dapat digenggam. Sifat dari benda gas, bentuknya berubah sesuai wadahnya, volume gas selalu berubah, tidak dapat digenggam. Contoh benda padat yaitu meja, kursi, tanah, plastisin, botol. Kemudian contoh benda cair, ada air, minyak, kecap, sabun cair, madu. Contoh benda gas, udara, asap, uap air, oksigen. Nah, kita akan belajar gerak tari. Gerak tari dengan menggunakan kaki. Gerak kaki dalam tarian. Selain gerak tangan, ya anak-anak, gerak tari adalah gabungan gerakan semua anggota tubuh. Dalam tarian, selain gerak tangan ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dan dengan irama yang mengiringi. Sekarang coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut seperti pohon yang melambai-lambai, ditiup angin sepoi-sepoi, dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Kemudian gerakan kaki yang lemah, lembut, dan gerakan kaki yang kuat. Nah, gerakan-gerakan ini dapat nanti anak-anak
Coba latihan di rumah untuk melakukan gerakan-gerakan kaki lemah lembut dan gerakan kaki kuat dengan diiringi lagu barisan musik ciptaan A.T. Mahmud. Selanjutnya kita belajar tentang sikap tolong-menolong. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh, kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo kemudian menghentikan permainan, kemudian Edo dan Beni menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. Nah, anak-anak, singkatan dari UKS yaitu Unit Kesehatan Sekolah. Perbuatan Edo dan Beni menolong Udin sangat terpuji. Anak-anak, tolong menolong merupakan kegiatan membantu sesama. Ya, tolong menolong juga termasuk perbuatan terpuji. Kemudian teks berikut yaitu tentang pentingnya gotong royong. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan cara masing-masing. Bapak membantu membersihkan lahan, ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawa makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Dari teks ini kita dapat menemukan pentingnya gotong royong. Ya. Jadi manfaat dari gotong royong yaitu pekerjaan cepat selesai dan dapat menjalin persatuan. Kemudian di buku paket anak-anak ada teks yaitu tentang presiden mengajak masyarakat gotong royong untuk menanggulangi kebakaran hutan. Mengapa Bapak Presiden mengajak masyarakat gotong royong untuk menanggulangi kebakaran hutan? Karena gotong royong adalah jalan keluar untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya pentingnya hidup sederhana. Nah, anak-anak, hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan, hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Pentingnya hidup sederhana membawa banyak manfaat bagi manusia. Dengan hidup sederhana, kita dapat belajar rendah hati, cermat, saling berbagi, dan hemat. Nih, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah belajar wujud benda, kemudian gerak tari lemah lembut dan kuat dengan menggunakan kaki, sikap tolong menolong, gotong royong, dan pentingnya hidup sederhana. Untuk tugas di rumah,
di halaman 62 dan 107. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.